Halo Bu, pagi. Halo juga, selamat pagi juga. Apa kabarnya Bu? Sehat. Ya, terima kasih Bu buat kesempatan yang datang kemarin. Gak usah tegang kali Bu. Biasa-biasa ini kita cerita-cerita biasa aja loh Bu. Kayak kita kalau siap istirahat, kita bicara-bicara di kantor seputaran-seputaran tentang anak-anak didik kita di kelas. Ya, usah ini Bu. Jadi tujuannya sini bukan mau menilai ibu, bukan mau mengkoreksi dalam arti kata yang tidak positif, gitu ya. Nah, tenang aja, nggak apa-apa. Ini untuk kebaikan kita juga, itu ya. Demi memperbaiki mentalitas anak-anak dan pengetahuan anak-anak, ya. Jadi tujuan saya datang ke sini, Bu. Kemarin kan kita udah ini ya, Bu ya. Udah sudah supervisi ibu, dan saya sudah supervisi ibu hebat, luar biasa ya Bu ya. Jadi tujuan saya ini ingin mengkilas balik apa yang sudah ibu lakukan di kelas aja Bu, yang waktu kita pada saat itu. Apa perasaannya pada saat itu? Perasaan saya di situ, saya senang ya, karena di situ bisa mengapakan anak-anak kita yang ada itu. Anak-anak kan saya bawa keluar untuk mengamati. Kebetulan yang itu materi saya kan mengenai lingkungan. Jadi yang diamati mereka lingkungan sekolah ya, komponen-komponen IBT dan beauty yang ada di sekolah. Dan itu yang arti mereka sangat semangat belajar, dan waktu udah siap mereka juga mempresentasikannya sangat bagus. Jadi artinya tujuan pembelajaran yang ibu sampaikan itu sama anak-anak sudah mereka terima lah ya. Iya, karena belajar di luar ya. Gitu ya. Terus kemudian gini Bu, jadi kira-kira ya Bu ya, apalah yang muncul di dalam kelas pada saat ibu melakukan pembelajaran di luar sekolah tadi atau di luar kelas gitu? Waktu pembelajaran sesudah di kelas ya. Nah, mereka sesudah di kelas ya, untuk memang kalau mereka itu hanya di kelas aja belajar itu kurangnya. Jadi kita karena dulu sesudah kita bawa mereka keluar, mereka langsung, karena kalau di luar mereka di luar langsung mengamati, yang ini rupanya. Kalau kita di kelas kan tentunya komponen IoT itu ini gitu. Tapi mereka belum bisa tapi kalau sesudah mereka langsung terjun melihat, yang inilah komponennya beauty, yang ini beauty ya. Jadi mereka langsung melihat bendanya, jadi mereka lebih paham karena langsung melihat ya. Kalau waktu kita di kelas kan menerangkan sekelas, mereka masih yang apa itu belum tahu. Mereka pastikan karena melihat bendanya, melihat langsung mengamati lingkungannya, mereka lebih lebih paham dan lebih mengerti dengan tujuan yang kita berikan, tujuan pembelajarannya. Artinya apa yang ibu ingin sampaikan pun mereka lihat dengan nyata ya Bu ya. Jadi istilahnya mereka itu benar-benar terpancing emosinya ya Bu ya. Oke, kalau kayak gitu. Nah, terus kira-kira Bu, apa kemungkinan yang setelah ibu melakukan pembelajaran di luar kelas tadi, ini ibu yang ini Bu ya, saya tulis dulu ya. Apa kemungkinan yang bisa ibu ambil dari pembelajaran yang di luar kelas tadi? Dari anak-anak itu maksudnya. Nah, jadi saya lihat anak-anak ini ya Bu, dalam waktu pembelajaran kami di ruang kelas, memang tidak semua anak-anak yang ada yang tapi saya cara belajar mereka itu lebih serius ya, lebih bagus dan lebih mengerti dan lebih mudah diterima mereka apa yang kita ajarkan itu, karena mereka langsung melihat pembelajaran secara nyata. Contoh komponen beauty itu yang ada di ini kan udah kita ajar, yang ini. Jadi mereka lebih paham dan lebih dan mereka lebih semangat belajar di luar kelas daripada di.
Jadi kira-kira apa lah Bu hambatan yang Ibu rasakan, yang Ibu lihat pada saat pembelajaran yang Ibu lakukan di luar kelas itu? Cuma ada beberapa siswa yang tidak semua siswa yang memang ada beberapa siswa yang hanya hanya melihat tapi mereka belum paham gitu kan, ada itu mereka kan itu kita bagi beberapa. Jadi yang hari itu saya bagi 4 kelompok ya Bu. Jadi ada beberapa, setiap kelompok itu kan ada 5 orang kan, ada 6. Jadi ada di antara siswa itu hanya ikut-ikutan, ada beberapa orang yang tidak serius kan, yang tidak memang di dalam kelas mereka pembelajarannya kan, itulah masalah yang saya hadapi. Ya, ada beberapa siswa udah kita buat pembelajaran di luar, terus juga mereka tidak ada respon mereka, ya, tidak ada mengamati, tidak mau ngapain. Jadi yang kelompoknya Bu mengatakan, Bu, banyak janganlah satu kelompok kami dia gitu kan. Jadi tapi kita tidak boleh harus saling berbagi, harus saling mendukung. Kalau bisa nanti kita ajarin dia, kalau bisa dia ajari jadi pintar, akan belajar sejawat kan, ada mungkin dia sama kalian dia terbuka dia, tapi itulah kendalanya, tidak ada apanya gitu. Itulah bagaimana caranya, itu saya mau tanya, bagaimana supaya siswa itu mau belajar gitu. Artinya begini, pada saat Ibu melakukan pembelajaran tadi di kelas sudah Ibu bagi kelompok ada 4, tapi di dalam kelompok ini ada juga ya anggota-anggotanya yang tidak mau belajar atau tidak mau merespon materi yang Ibu sampaikan itu dengan cara dia tidak mau mempresentasikan ya Bu. Nah, jadi itulah yang menjadi hambatan sama Ibu. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, kira-kira Ibu itu apa usaha Ibu atau apa namanya itu modifikasi yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak ini supaya anak-anak yang tadi Ibu bilang yang udah dibagi menjadi 4 kelompok ini tetapi mereka harus aktif semua. Kira-kira apa yang mau Ibu kembangkan dari itu? Itulah ya Bu, pertama karena saya lihat dia dan kawannya kenapa saya dekati dia, saya tanya kan kenapa kalau nggak mau jadi saya tanya apa alasannya, kemudian kan dia berikan. Jadi kemudian saya dorong lagi dia, saya beri semangat, kamu harus belajar, jangan malu sama kawan ya, apapun itu nanti kalau apa yang bisa kamu lakukan di dalam kelompokmu kamu lakukan, jangan hanya tinggal diam. Kita dorong, saya dorong dia, saya beri semangat sama dia supaya dia mau berubah. Nah jadi kapan lah Bu kira-kira Ibu mau menyampaikan ini kepada anak yang tadi boleh dikatakan tidak aktif di dalam kelompoknya untuk melakukan pembelajaran itu? Nah, yang hal itu saya setelah orang itu presentasi kan setiap kelompok kan melapor. Jadi memang saya kalau ada kerja kelompok, memang saya bilang siapa anak-anak yang tidak mau berperan ya, ada yang hanya main-main, ditandai namanya. Jadi saya lihat kan kalau ada itu hanya 2 kelompok ya, ditandai dia saya panggil ya, karena kalau udah dicekis namanya berarti dia tidak mau bekerja sama gitu. Jadi saya bilang, kenapa kau tidak mau bekerja sama? Jadi saya panggil dia kan, saya tanya, jadi kenapa kau nggak mau kerja sama? Kenapa ini namamu ditandai di sini? Gitu. Jadi dia ceritakan lah kan, saya mana dibilang saya tidak paham, dia tidak paham. Kau hanya main-main aja, nggak boleh gitu kan. Kita di sini belajar bersama. Kamu harus mau belajar, harus mau bekerja sama dengan orang. Tidak bisa kamu sendiri. Mau kamu sendiri satu kelompok, tidak Bu. Kalau tidak mau, ya harus mau bekerja sama. Itulah sosial, bersosial sama kawan. Itulah kita di sekolah ini. Saya panggil. Nah, jadi gini Bu. Nah, berarti kan tadi yang menjadi masalah Ibu itu karena adanya masih anggota-anggota kelompok itu yang tidak aktif ya. Nah, jadi siapalah yang ingin Ibu ajak
untuk berkolaborasi untuk bisa melakukan motivasi kepada anak ini supaya anak ini aktif di dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran yang Ibu lakukan. Itu siswa yang saja atau guru gitu? Ya, Karena nanti Ibu, kalau untuk memotivasi anak itu kan kita bekerja sama lah dengan guru-guru bidang studi, terutama wali kelasnya, supaya anak-anak itu didorong. Mungkin ya kita pun sadar mungkin dia tidak ada untuk di dalam IPA itu, kurang dia dalam IPA kan, tetapi dia harus belajar IPA kan, tidak boleh tidak belajar IPA. Tapi itu nanti pelan-pelan kita dorong, kita apakan sama guru-guru bidang studi yang lain, terutama supaya mereka kita saling bekerja sama, saling bisa memotivasi anak-anak itu supaya belajar dengan bagus gitu. Jadi artinya Ibu meminta bantuan untuk berkolaborasi kepada wali kelas dan juga guru-guru bidang studi yang lain ya Bu ya, supaya anak ini tadi termotivasi untuk belajar juga ya Bu, dan aktif di dalam kelompoknya ya Bu ya. Nah jadi itu berarti sudah Ibu sampaikan kapan? Memang udah saya sampaikan kan itu waktu istirahat itu, tapi tuh mungkin guru-guru yang lain pun sudah dilakukannya kan. Jadi kalau misalnya ini udah Ibu sampaikan nih ya Bu ya, udah Ibu sampaikan, ternyata misalnya anak itu masih masih mendapat jawaban dari guru-guru bidang studi lain itu sama dengan yang Ibu rasakan gitu. Kira-kira alternatif selain Ibu menanyakan atau berkolaborasi daripada wali kelas dan rekan-rekan kita yang lain, alternatif yang akan Ibu ambil untuk bisa anak-anak ini termotivasi untuk aktif di dalam kelompoknya apa Bu? Nah untuk itu ya saya karena saya perhatikan lagi dia masih itu nanti saya saya panggil dia, saya tanya dia, saya berikanlah tugas sama dia ya, saya tugas dia, saya suruh dikerjakan ya, itu kalau dia nanti bisa, bukan harus benar, saya tidak pokoknya anak itu mau belajar, ada minatnya belajar, bukan kalau soal benar atau salah tugasnya itu kan tentang akunya ya. Saya berarti saya kasih tugas, kalau memang dikerjakan dia ya berarti dia sudah mulai berubah ya, dan saya buat lagi untuk bekerja kelompok yang berikutnya, karena itu kan banyak kerja kelompoknya, dan kalau memang dia sudah tidak berubah ya, nah itulah solusinya ya, yang saya apakan gitu. Jadi artinya Ibu akan memberikan dia tugas. Apakah tidak ada yang lain yang selain Ibu memberikan tugas? Karena kan motivasi anak-anak itu kalau diberi tugas malah makin tidak mau mengerjakan, bisa Ibu. Kira-kira apa alternatif lain selain memberikan tugas itu Bu? Taunya Ibu, karena ini Ibu udah guru lama di sini, karena kita itu guru yang paling disenengin loh di sama anak-anak ini. Kita anak-anak itu kita buat dulu, contohnya udah kita bawa dia keluar, kita tanya dia, bagaimana cara ibu mengajar samamu, apa kau lebih suka ibu menerangkan ibu bawa keluar tidak, jadi apa yang lebih bagaimana cara kau lebih suka kau belajar, coba kau ceritakan sama ibu gitu, bagaimana, apakah dia hanya ingin menggambar gitu kan, kalau dia menggambar, atau dia mendengarkan hanya menerangkan, kalau dia di luar, kalau dia ceramah kurang kan, udah kita lakukan itu, dia bekerja kelompok dia kurang, jadi kan anak-anak itu tidak sama, jadi kalau nanti itulah circle-nya, kalau dia dia mungkin lebih suka dia menggambar, lihat gambar kan, itu sama sebenarnya melihat langsung bendanya kan, kita apakan anak-anak itu cara-caranya.
Artinya sebenarnya Ibu sudah menerapkan diferensiasi ya Bu ya, tapi itu tadi ya, Tapi- anak-anak ini tadi masih kurang motivasinya untuk mengikuti pelajaran ya. Iya, Karena di Ibu dalam- tadi sudah di kelompok itu kan kalau ya terus terang ya Bu ya, saya selama ini kalau membagi kelompok itu, kalau contohnya 5 kelompok ranking 1 sampai ranking 5 itu ketua kelompoknya. Jadi ke ranking 1 ini yang paling terakhir apa gitu. Saya gabung gitu, yang bodoh, yang kurang, yang sedang saya gabung gitu biar ada membantu apa kan membantu yang kurang ini. Padahal yang berdiferensiasi sama orang itu kan seperti sekarang ini kan kita baca di apa itu yang sama apanya satu kelompok, yang kurang, yang sedang satu kelompok gitu. artinya Itu maksudnya yang Ibu bisa saya pakai. Bagaimana nanti yang kurang ini dalam menyelesaikan tugasnya itu yang nggak bisa saya pahami dan saya terima. Oh, berarti Ibu masih membagi kelompok anak itu kepada ini ya, misalnya anak yang paling pintar, Ya. Ibu gabungkan dengan anak-anak yang yang- kurang pintar. Yang paling terakhir lah gitu. Yang kurang pintar ya Bu ya, Ya. artinya berjenjang Ibu Iya, pikir ya, padahal biar ada saling mengapakan, menutupi, Iya. saling apa. pembelajaran diferensiasi itu anak-anak itu dikelompokkan kepada minat yang sama Bu ya kan, tapi pembelajarannya itu berbeda-beda dan hasil kerja mereka juga boleh dikumpulkan seperti Ibu tadi udah mengungkapkan loh Bu, bahwa misalnya boleh mereka mengumpulkan dalam bentuk gambar, boleh dalam bentuk presentasi, boleh dalam bentuk hal-hal yang lain, video tadi kan udah Ibu sampaikan ya kan, itu Bu. Nah jadi artinya biar anak-anak ini termotivasi minat belajarnya begitu Bu. Gimana Bu? Dalam sesi yang ini ya Bu ya, kira-kira kesimpulan yang boleh Ibu sampaikan untuk pada saat Ibu saya ini kan kemarin di kelas, apalah Bu yang Ibu sampaikan Sama anak-anak maksudnya gitu. dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan ini tadi, apalah yang Ibu simpulkan atau apa yang menjadi wawasan dalam sesi Ibu ini yang Ibu dapatkan? Maksudnya? Gini Bu, sebagai penutup Ibu bisa simpulkan kira-kira apa yang mau Ibu kembangkan, yang mau Ibu rubah, yang mau Ibu rencanakan ke depannya. Ini yang pertama ya, yang saya rencanakan nanti untuk selanjutnya ya. Nanti saya apakan anak siswa itu saya bagi dalam kelompok seperti yang udah Ibu bilang, sesuai dengan minat masing-masing ya. Karena anak itu ada yang contohnya ada yang dia ceramah, ada yang gambar, ada yang kerja di luar ya. Dan itu nanti akan saya coba saya lakukan. Dan yang sama minat anak-anak, karena anak-anak itu kan berbeda-beda Bu apanya, ada yang tidak sama. Jadi untuk selanjutnya nanti saya akan memotivasi anak itu supaya anak itu lebih giat belajar. Oke Bu, terima kasih ya Bu untuk kesempatan yang baik ini. Saya sih lihat waktu Ibu waktu di supervisi itu luar biasa sebenarnya Ibu, ya kan, memotivasi anak-anak itu, tapi ya mungkin namanya anak-anak ya Bu ya, motivasi intrinsik dalam diri anak itu yang kurang ya Bu ya, padahal Ibu sudah bagikan kelompok ya Bu ya. Gitu. Dan saya lihat juga pada saat ini aktif kok memang mereka ya Bu ya, tapi mungkin pada saat di luar kelasnya itu tadi ya Bu ya, ya mereka hanya mengandalkan teman kelompoknya aja ya Bu, dia tidak mau ini ya. Oke, makasih banyak ya Bu dan waktunya ya. Biar ini menjadi pembelajaran buat kita ya Bu, ya biar anak kita menjadi lebih hebat lagi ya Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama.